Assalamualaikum sahabat nalar malam. Pernahkah Anda merasa bahwa media sosial telah mengubah cara manusia berpikir, berbicara, bahkan menilai dirinya sendiri? Hari ini, kita hidup di zaman di mana satu unggahan bisa membuat seseorang terkenal dalam semalam. Satu komentar bisa memicu pertengkaran besar. Dan satu berita palsu bisa menyebar ke jutaan orang hanya dalam hitungan menit. Menariknya, jauh sebelum internet ditemukan, jauh sebelum smartphone diciptakan, Rasulullah telah menyampaikan berbagai peringatan tentang perilaku manusia yang ternyata sangat relevan dengan kondisi saat ini. Tentu saja, hadis-hadis tersebut tidak menyebut Instagram, TikTok, Facebook, atau platform media sosial lainnya secara langsung. Namun, nilai dan fenomena yang diperingatkan di dalamnya tampak begitu dekat dengan realitas yang kita saksikan setiap hari. Lalu, fenomena apa saja yang terjadi di media sosial saat ini yang seakan telah diingatkan dalam hadis? Mari kita bahas bersama. Semua orang ingin dilihat dan dipuji. Salah satu fenomena terbesar di media sosial adalah budaya mencari perhatian. Tidak sedikit orang yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan like, komentar, dan pengakuan dari orang lain. Dalam Islam, Rasulullah telah memperingatkan tentang bahaya riya, yaitu melakukan sesuatu agar dilihat dan dipuji manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda bahwa yang paling beliau khawatirkan atas umatnya adalah syirik kecil, yaitu riya. Sekarang coba renungkan. Berapa banyak konten yang dibuat bukan karena manfaatnya, tetapi semata-mata agar terlihat hebat? Berapa banyak orang yang sebenarnya sedang lelah, sedih, atau kesulitan, tetapi di media sosial berusaha menampilkan kehidupan yang sempurna? Media sosial bukanlah masalahnya. Yang menjadi masalah adalah ketika validasi manusia lebih penting daripada penilaian Allah. Berbicara tanpa berpikir. Dulu, jika seseorang ingin menyebarkan pendapatnya, ia harus berbicara langsung kepada banyak orang. Sekarang, cukup satu akun dan satu tombol kirim. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis ini terasa sangat relevan di era media sosial. Karena banyak sekali konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Fitnah, hinaan, caci maki, perdebatan yang tidak ada ujungnya. Semuanya bermula dari kata-kata yang ditulis tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Media sosial memberi setiap orang mikrofon. Tetapi tidak semua orang siap menggunakan mikrofon itu dengan bijak. Menyebarkan berita tanpa memastikan kebenarannya. Fenomena berikutnya adalah penyebaran informasi yang sangat cepat. Hari ini, seseorang menerima sebuah pesan. 5 menit kemudian ia meneruskannya ke grup keluarga. 10 menit kemudian ribuan orang sudah membacanya. Masalahnya, belum tentu informasi tersebut benar. Rasulullah bersabda, "Cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika ia menceritakan setiap yang ia dengar." Hadis ini seakan menggambarkan budaya share tanpa verifikasi yang sangat umum terjadi saat ini. Banyak orang tidak berniat berbohong. Tetapi mereka ikut menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya. Akibatnya, fitnah menyebar. Nama baik seseorang hancur. Masyarakat menjadi bingung. Karena itu, dalam era digital, memeriksa kebenaran informasi bukan lagi pilihan, melainkan tanggung jawab. Banyak berbicara, sedikit bertindak. Media sosial juga melahirkan fenomena yang menarik. Seseorang bisa terlihat sangat bijaksana di internet. Rajin memberikan nasihat. Pandai mengutip kata-kata inspiratif. Namun, kehidupan nyatanya jauh berbeda. Islam mengajarkan bahwa amal lebih penting daripada sekadar ucapan. Dalam berbagai hadis, Rasulullah menekankan pentingnya keikhlasan dan konsistensi dalam beramal. Karena pada akhirnya, Allah tidak melihat seberapa indah kata kita, tetapi seberapa jauh kita mengamalkannya. Di zaman sekarang, pencitraan menjadi sangat mudah. Tetapi integritas tetap sulit untuk dipalsukan. Lomba pamer kehidupan. Pernahkah Anda merasa tidak bahagia setelah melihat media sosial orang lain? Padahal sebelumnya Anda baik-baik saja. Ini terjadi karena manusia secara alami suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Di media sosial, kita sering melihat potongan terbaik dari kehidupan seseorang. Liburan, rumah baru, mobil baru, prestasi, kesuksesan. Sementara kita jarang melihat kegagalan, kesedihan, atau perjuangan yang mereka alami.
Akibatnya muncul rasa iri, minder, bahkan putus asa. Padahal Rasulullah mengajarkan untuk melihat orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia agar kita lebih bersyukur. Media sosial sering mendorong kita melakukan kebalikannya. Kita terus melihat ke atas. Terus membandingkan. Dan akhirnya lupa mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Fitnah akhir zaman yang semakin besar. Dalam banyak hadis, Rasulullah menjelaskan bahwa menjelang akhir zaman akan muncul berbagai fitnah yang membuat manusia bingung membedakan yang benar dan yang salah. Hari ini, informasi datang dari segala arah. Setiap orang bisa menjadi sumber berita. Setiap orang bisa menjadi tokoh publik. Setiap orang bisa mempengaruhi jutaan manusia. Di satu sisi, ini memberikan manfaat besar. Ilmu menjadi mudah diakses. Dakwah menjangkau seluruh dunia. Kebaikan bisa menyebar dengan cepat. Namun di sisi lain, keburukan juga menyebar dengan kecepatan yang sama. Karena itulah kemampuan menyaring informasi menjadi salah satu keterampilan terpenting di zaman ini. Media sosial bukan musuh. Perlu dipahami. Media sosial bukanlah sesuatu yang otomatis buruk. Seperti pisau. Ia bisa digunakan untuk memasak. Tetapi juga bisa digunakan untuk menyakiti. Media sosial adalah alat. Yang menentukan manfaat atau mudaratnya adalah cara manusia menggunakannya. Banyak orang belajar ilmu agama melalui media sosial. Banyak keluarga tetap terhubung karena media sosial. Banyak sedekah dan kegiatan sosial berhasil karena media sosial. Masalahnya bukan teknologinya, melainkan bagaimana hati manusia menggunakannya. Jika kita memperhatikan berbagai hadis Rasulullah, kita akan menemukan bahwa banyak peringatan beliau bukan hanya relevan untuk masa lalu, tetapi juga sangat relevan untuk kehidupan digital saat ini. Tentang riya, tentang fitnah, tentang menjaga lisan, tentang menyebarkan informasi, tentang rasa iri, dan tentang ujian akhir zaman. Media sosial telah mengubah dunia. Namun satu hal yang tidak berubah adalah sifat dasar manusia. Karena itu, pertanyaannya bukan lagi, apakah media sosial berbahaya? Tetapi, bagaimana kita menggunakan media sosial agar mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan diri darinya? Karena pada akhirnya, bukan berapa banyak pengikut yang kita miliki yang akan ditanya. Bukan berapa banyak like yang kita dapatkan yang akan dihitung. Tetapi bagaimana kita menggunakan waktu, lisan, dan pengaruh yang telah Allah titipkan kepada kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.